Oke, di sesi kali ini kita bakal lanjut lagi membahas tentang React UI Framework untuk yang part 2 ya. Kita reminder lagi topik yang kemarin, apa itu UI Component Library. Nah, ini komponen ya untuk UI, mengatur UI yang siap pakai. Komponen kan salah satunya itu ada button, input, nav, table, dan lain-lain kan gitu. Seperti itu. Nah, ini juga yang perlu harus terbiasalah dengan npm JS ini nanti, karena di sini semua repositori yang ada atau yang bisa kita pakai untuk Node.js, baik dia itu backend maupun frontend, semuanya itu bisa kita lihat di sini di npm JS. Makanya kan kalau kita mau nginstal sesuatu, npm install apa, seperti itu kan. Sebenarnya ada sih yang lain, namanya itu yarn. Ini mirip juga sih. Mau kita cari misalnya React Bootstrap, nah ini juga ini sama kan. Cuman yang paling populer itu npm JS. Nih. Kemudian kita lanjut. Nah, kemarin kan kita udah bahas tentang React Bootstrap, yaitu penggabungan antara React dan Bootstrap, dan kemudian Bootstrap kan dibuat oleh Twitter ya. Terus habis itu kita uh, ngebahas tentang material UI. Itu kan material UI itu di-develop oleh Google. Nah, kemudian kita lanjut ke UI komponen atau UI library yang lain, dan cukup populer juga ini. Ada namanya nDesign. nDesign ini kalau kita lihat di sini, kita lihat nDesign. Nah, ini nDesign ini di-develop oleh developer asal Cina. Jadi ini asalnya dari Cina. Orang-orang yang sorry, perusahaan-perusahaan yang pakai juga lumayan besar lah ya. Ant Financial, Alibaba. Ant Financial ini kan uh, fintechnya Alibaba lah. Tencent, Baidu. Nah, ini kan rata-rata uh, raksasa startup dari China semua lah ya. Oke, kemudian kita coba install. Cara installnya bisa dari sini atau langsung aja, kan URL-nya udah kita kasih di sini. Kita install langsung dari sini aja nih. Documentation. Nih, nah kan kalau kita lihat selalu ada dua. Yang terbesar saat ini ada npm dan yarn. Coba install. Nah, jadi mirip kayak Bootstrap yang kemarin kan habis kita install, kita juga harus import dia nih. Kita import secara manual.
Ini udah berhasil kan. Terus kita import untuk CSS-nya itu di indeks HTML yang berada di public. Sorry, karena dia import ini kan cuma bisa di file JavaScript ya, berarti dia di index.js. Nih, mirip kayak Bootstrap ini kan. Kita import di sini. Oke. Oke, nah kemarin kita udah bandingin ya. Atau kita coba. Nah, ini kita udah bandingin. Yang kita share kan ada 3 nih. 3 top untuk UI library lah untuk React. Ada React Bootstrap, ada Material UI, terus yang sekarang ini Undesign. Kalau kita lihat gimana sih ininya perbandingannya ini dari jumlah downloadnya dalam kita buat kurun waktu dalam 1 tahun terakhir. Nah, ini kita bisa lihat nih. Kemarin kayaknya kita salah menambahkan ininya ya, salah menambahkan material UI-nya ya. Jadi kita lihat nih, React Bootstrap selalu di atas kan, hampir selalu lah ini. Ini material UI untuk React ini baru start di pertengahan pertengahan di 2021, tapi grafiknya nanjak terus. Kalau untuk Undesign ini dia udah stabil kan nih. Nah, dari sini kita coba lihat lagi ya trennya. Kita bandingin Undesign. Ini kita bandingin material UI. Tadi apa? MUI material. Nah, ini ya. Selalu paling atas memang React Bootstrap karena rata-rata programmer baik itu di jenjang perkuliahan, fresh graduate sampai yang udah punya pengalaman ya karena udah familiar dengan Bootstrap makanya kadang install ya ini kan React Bootstrap. Kalau kita lihat nih, nah iya nih, material UI ini baru dibuat 9 bulan yang lalu nih. Untuk React Bootstrap udah 8 tahun yang lalu, 7 tahun yang lalu. Tapi kalau dari versi kita lihat nih, React Bootstrap udah 8 tahun versinya cukup stabil ya di 2 nih. Jadi kita sebagai programmer lebih tenang lah gitu kan kalau beda dengan contohnya ini nih, Material UI. Dia umurnya paling singkat tapi versinya udah langsung 5, berapa nih, hampir 6 kan. Biasanya kalau versi yang ini 2 poin di belakang itu super minor,
Ini uh, major tapi biasanya nambah fitur, tapi kalau ini super major, jadi perubahannya lumayan impact lah dan besar seperti itu. Nah, dari sini sebenarnya udah ketahuan kan makanya kenapa React Bootstrap ini tetap peminatnya lumayan banyak ya, jumlah downloadnya. Karena dari sini nih kita lihat umurnya udah lumayan lama tapi versinya masih stabil. Undesign juga ya, walaupun 2 kali lipat ya, tapi dari segi umur lah ini berarti 7 tahun, berarti itu udah mature lah ininya, library-nya. Oke, kemudian kita coba yang undesign ya. Kita pakai PPJS ini aja. Run start. Oke, nah ini kan sama juga kayak library yang lain. Jadi kita tinggal import aja nih di bagian atas, komponen kita ini kan komponen kita kebetulan functional komponen ya. Jadi di atasnya kita tinggal buat misalnya kita import, kita mau pakai apa misalnya undesign. Terus di dalam sini kita tinggal pilih nih kita mau pakai yang mana nih. Oke, misalnya button, jadi tinggal import button kan, atau kalau kita mau lihat yang lain tinggal pencet control space. Nah, ini bakal di list semuanya nih, apa aja yang fitur atau objek yang bisa kita pakai dari undesign ini. Jadi kita tetap dulu pakai button. Nah, ini kan langsung hanya dengan kita import terus kita pakai di ininya, di bagian returnnya atau di JSX-nya, tanpa kita modifikasi lagi stylingnya. Nah, ini udah langsung kan, dari codingan kita lebih rapih dan kita nggak perlu lagi menghafal kelas untuk membuat warna biru apa, kelas untuk membuat ini memanjang apa, kelas untuk membuat ini titik-titik outline-nya ini gimana. Kita nggak perlu lagi kan, tinggal modal import ini udah langsung jadi. Paling mungkin tinggal di sini nih, main di atributnya. Contohnya kan ini, kalau kita buat type-nya primary berarti dia warna biru nih, karena warna primary dari undesign ini dia pakai warna biru. Terus kalau kita nggak tambahin ini type-nya, atribut type, berarti defaultnya ini warna putih, tapi hovernya ini warna biru kan.
Terus ada lagi yang das. Das ini backgroundnya warna putih. Terus yang membedakan ini nih, outline-nya ini. Dia das kan, garis-garis seperti ini. Atau ada juga yang tipe link nih. Biasanya kan kita kalau buat link kan seperti ini kan. Link button. Ini kan. Nah, kalau di undesign kita bisa ganti nih tipe dari button kita ini apa? Oh, tipe link. Jadinya seperti ini kan. Atau tipe teks nih. Nah, sebenarnya ada kelihatan bedanya sini, ada hovernya kan nih. Kalau dilihat sekilas. Jadi nggak kayak teks pada umumnya. Ada warna grey lah ya. Kemudian kita lanjut. Nah, sama juga kayak kalau kita bahas yang dulu ya, yang bootstrap. Bootstrap kan ada icon-iconnya juga kan yang disediakan. Jadi kita kita tinggal panggil kelas FA apa gitu, FA home, langsung muncul uh, icon berbentuk home kan seperti itu. Jadi tinggal kita lihat kita mau pilih apa sesuai kebutuhan kita. Misalnya kita butuh tombol button, ya kita tinggal pakai FA spasi FA strip download seperti itu kan. Nah, di Undesign ini juga sama. Dia ada juga kayak repositori untuk daftar ininya lah, daftar icon-iconnya. Nih, cukup lengkap jadi kita bisa cari nih. Kita butuh icon apa misalnya home. Kita cari. Nah, ini ada home kan. Tapi harus diinstal manual lagi nih seperti ini. Kita udah install, kita start lagi. Oke, kita coba ini. Nah, kita coba ini. Hmm. Jadi untuk kita bisa pakai uh, icon dari si Undesign tadi yang udah kita install, tinggal lebih simpel kan nih, tinggal kita import, terus kita pilih icon yang mana yang mau kita pakai. Habis kita import, tinggal kita panggil dia di JXX kita ini nih di dalam tag HTML-nya. Jadi tinggal pakai tag HTML gini kan. Atau misalnya kalau kita mau lihat apa aja icon-icon yang tersedia, kita tinggal kontrol space. Nih kita bisa lihat nih ada banyak, nih kan. Jadi untuk icon dia terpisah. Kalau icon dia harus import dari ini nih, add undesign strip design strip icons. Tapi untuk komponen-komponen yang udah disediakan undesign kayak button, input dan lain-lain, kita tinggal import dia dari from ANTD ini, undesign. Seperti itu. Terus, nah di
kita kemarin kan udah bahas juga di React Bootstrap. React Bootstrap kan gabungan dari React dengan Bootstrap. Bootstrap itu kan grid-nya itu kan untuk kolomnya kan sampai 12 ya. Sama juga kayak Material UI ada 12 juga. Jadi kalau kolomnya dalam satu row, kolomnya di set ukurannya lebih dari 12, dia bakal disusun lagi di bawah seperti itu. Nah, di Undesign ini ada perbedaan. Jadi dia pakai sistem 24 untuk kolomnya. Ini kalau kita lihat di grid-nya ini di dokumentasinya. Nah, dia pakai sistem 24 grid. Nih, jadi ini kalau cuma call berarti dia pakai 24-nya itu, tapi kalau kita buat 12, 12, nah dia masih tetap di satu row. Kalau kita buat 8, 8, 8 berarti totalnya kan 24, jadi dia satu row. Terus ini ya pokoknya untuk kelipatan 24 seperti itu. Kalau kita implementasi di sini, nah sesuaikan nih, kita set dia 24. Jadi si kolom si ini item kita ini dia dia bakal memakai kolom sebanyak 24. Terus kolom baris berikutnya di dalamnya ada dua kolom, ada 12 12, makanya ini kan bagi dua. Dan di sini juga nih 6 6 bagi 4, 6 kali 4 kan 24 ya. Itu sih perbedaannya. Sisanya dari tag-nya juga sama nih. Kalau di React Bootstrap kan kemarin kan ada kolom dan row kan. Nah, di sini juga sama. Ada kolom dan row yang tinggal kita import, tapi perbedaannya cuma di sini sih nanti. Maksimalnya itu 24. Terus kalau di React Bootstrap kan kemarin untuk ngesetnya itu kan kita harus pilih dulu dia break breakpointnya apa, misalnya breakpointnya SM SM SM-nya berapa. Nah, SM-nya misalnya 24. Nah, kalau di React Bootstrap kan gitu kan, jadi kita pilih dia breakpointnya di berapa. Nah, habis itu kita set di breakpoint itu dia memakai kolomnya sebanyak berapa kolom seperti itu. Nah, kalau uh, di Undesign ini untuk kolomnya kita pakai namanya span. Nah, kemudian ada juga ini ya, grid spacing, grid gutter ini. Sini. Nah, ini untuk ini mirip juga kayak yang di ini ya, di Bootstrap G1, G2 seperti itu kan. Nah, di sini di Undesign ini nama atributnya itu gutter seperti ini. Jadi kita tinggal set spasinya berapa. Misalnya spasinya 2, 3 ini. Nah, 4. Nah,
Kemudian ada itu kan untuk Gutter itu kan untuk spasi antara konten di dalam row atau kolom lah seperti itu ya. Nah, ada juga namanya itu offset nih, offset. Kalau masih ingat kemarin di Bootstrap offset itu kan berarti dia bakal memakan sebanyak berapa kolom seperti itu. Jadi misalnya ini kita lihat ya, yang pertama ini ya, kolom satu ini kita set, kita buat ada satu row di sini. Dalam satu row ini ada dua kolom kan. Ini kolom pertama, dia span-nya 8, berarti dia bakal memakan 8 kolom. Terus setelahnya itu ada kolom berikutnya itu span-nya itu 8. Nih 8. 8 berarti nanti untuk kolom itu bakal memakan 8 kolom, tapi ada lagi nih offset. Offsetnya 8, jadi dia bakal selesai, berarti kan ini kan kolomnya ini yang pertama kan kolom pertama ini 8, dia makan 8, terus kolom berikutnya di start dari situ sampai ke 8. Nah, habis itu kita buat offset, jadi 8 berikutnya masih punya si kolom ini. Nah, itu maksudnya. Makanya ini kan kalau kita lihat, misalnya kalau kita tambahin satu kolom lagi, kita samain aja. Nah, jadinya di bawah kan nih, padahal kalau hitung-hitungan kita kan kalau mengikut yang tadi kan grade dari undesign kan 24. Harusnya kan kalau ini tambah ini masih 16. Kalau tambah ini baru 24 kan harusnya masih di dalam sini dong, masih di dalam uh, row pertama. Nih, tapi karena kita pakai offset jadi dia menganggap uh, si kolom ini memakai 8 uh, memakai 8 kolom tapi ada offsetnya juga nih. Jadi dia menambah lagi 8 gitu. Baru dia di start ini kan. Harusnya kan kalau kita nggak buat offset ini, nah dia harusnya di sini. Tapi karena kita buat offset, jadi setelah 8 kolom berikutnya baru dia di start seperti itu. Itu untuk offset. Jadi sebelum dia di sebelum dia di start di posisi mana atau di kolom mana, dia kalau ada offset berarti dimajukan dulu dia sebanyak offsetnya. Nah, layout juga ada di ini, di undesign. Ini kalau kita lihat ya, ini kita hapus dulu nih. Nah, ini nih layout dari undesign. Jadi dari undesign kita bisa import namanya layout. Kita coba lihat ya nih. Nah, ini layout itu ada beberapa komponen di dalamnya, ada header, ada Slider, content, footer, atau layout itu sendiri langsung kan. Nih, header itu ya sesuai semantiknya aja itu biasanya kita buat di paling atas kan.
Ini shader yang di samping, baik kiri baik kanan, konten biasanya yang di tengah untuk main informasi kita, terus footer yang di bawah kan. Nih, jadi susunan layout kita kalau kita pakai Andesign ini ada, ya ini tergantung kita sih. Jadi di dokumentasinya ini dia buat kalau kita mau buat uh, berjajar ke bawah ya nanti codingannya seperti ini. Nanti ada di ininya di dokumentasinya. Kita coba yang ini nih, yang kedua ini ya. Nah, jadi caranya itu kita import layout dari Undesign. Nih, kita import. Nah, sebenarnya layout ini kan di dalamnya masih banyak lagi kan kalau kita lihat di dokumentasinya. Ada header, ada sider, ada konten, ada footer kan. Nah, makanya kita buat seperti ini. Kita buat beberapa variabel nanti mengcopy misalnya header. Jadi kalau di layout ini ada header, nanti isi dari header di layout ini nanti di copy ke value ini. Makanya kita tinggal pakai ini kan header. Terus ada footer, ada sider, ada konten kan. Karena kalau kita buat seperti ini, tapi ini kita harus make sure gitu. Ini benaran ada nggak uh, objek seperti yang spesifik kayak gini di dalam layout ini habis kita import seperti itu. Kalau ada, jadi tinggal kita pakai di sini. Makanya ini hanya dengan seperti ini kan langsung kepake kan. Atau bisa juga misalnya kita bingung ya, kita agak bingung lah untuk cara penggunaan seperti ini. Jadi kita bisa delete aja. Kita delete. Nah, ini kan merah-merah kan. Kalau kita berkaca dari uh, dokumentasinya ini kan layout ini dibungkus dari beberapa objek lagi, ada header, setter, konten, dan footer. Jadi berarti dia objek kan kalau gitu. Jadi tinggal gini aja nih. Berarti ini kita ganti aja. Berarti layout dot. Nah, ini kan langsung muncul nih header. Terus berarti ini juga layout dot header. Kita copy lagi nih. Layout dot content layout dot footer layout dot footer. Nah, sama kan. Cara tadi untuk mensimplify aja sih biar nggak kepanjangan gitu, layout dot apa seperti itu. Tapi balik lagi ke yang tadi, kita harus make sure kalau uh, layout ini objek dan di dalamnya ada komponen-komponen seperti ini, seperti itu. Terus untuk buat stylingnya, nah kita bisa buatin dia di dalam satu objek nih. Misalnya nama objeknya style. Di dalamnya ada objek lagi, ada objek header. Nanti di sini nanti buat styling dari header kita, styling untuk sider. Nanti aja jadi S kecil biar ada bedanya. Ini konten. Atau kalau enggak ya kita buat di sini sih nggak masalah. Nih sama aja kan. Kita hapus di sini juga nggak masalah. Cuman kan bakal lebih rapi kalau kita buat satu variabel khusus yang menampung styling di satu komponen kita ini gitu. Uh, kalau kita mau buat namanya itu inside CSS kan, custom CSS kita buat di dalam komponen kita. Nah, kita bisa buat gini.
Layout itu pengganti div. Layout itu pengganti div bisa aja sih. Kalau kita pakai div kayak yang kita pelajarin sebelum-sebelumnya kan, di 2 UI komponen yang udah kita pelajarin, di situ kan udah hampir jarang digunakan div kan, karena udah disediain sendiri oleh kayak React Bootstrap udah ada namanya, eee, apa namanya itu, ada namanya kontainer udah langsung objek sendiri kan. Nah, layout ini, eee, bisa menggantikan div juga, karena ini udah ada stylingnya lah gitu. Misalnya coba kita ubah ini ya, jadi div. Nah, ini kan jadinya konten kita, eee, sedikit berantakan kan, karena dari layout ini dia udah buat stylingnya. Jadi kalau layout namanya berarti udah disusun seperti ini gitu. Dari sini kita bisa lihat nih, kita ada layout, nih ada layout hierarki pertamanya. Terus di dalamnya ada header, ini kan ada header. Terus di dalamnya ada layout lagi nih, layout. Nih, jadi kalau ada di dalamnya layout seperti ini, jadi dia disusun ke samping seperti ini nih. Atau kalau kita lihat di dokumentasinya, nih, ini kan kita pakai layout. Di dalam layout itu apa nanti yang dia yang ada header, ada konten, ada footer. Nah, karena kan cuma seperti ini, jadi dia disusun ke bawah kan nih. Terus kalau kita lihat template yang berikutnya ini nih, ada header. Nah, sebenarnya kan kalau kita lihat dari sini kan sebenarnya ini satu layout dulu dibungkus, bungkus paling luarnya namanya layout, terus habis itu di dalamnya nanti ada header, terus ada yang dua ini, terus ada footer. Nah, ini kan ada dua lagi nih. Berarti eh ini kita bungkus lagi di dalam satu layout seperti itu. Nih kan, dia dibungkus lagi dalam satu layout. Jadi kelebihan dari layout ini seperti ini. Jadi kalau kita buat satu layout aja nih, satu bungkus layout, dia bakal disusun ke bawah. Tapi misalnya tiba-tiba ada kebutuhan kita, nanti yang konten ini masih ada lagi ya cabangnya, tapi posisinya yang kalau yang ini kan dari atas ke bawah. Nah, nanti yang konten ini nanti dari kiri ke kanan. Nah, di situ kita pakai namanya layout lagi. Jadi kalau ada layout dalam layout, layout yang di dalamnya ini nanti bakal melawan arah seperti itu. Nih, bakal melawan arah. Kita lihat yang ketiga. Nah, ini juga kan melawan arah, cuma posisi kontennya aja yang beda kan. Karena dia ada layout di dalam layout. Ini kan layout dalam layout. Terus kita lihat nih template yang ke satu 2 3 4. Yang keempat ini gimana nih? Ini di sini, terus ini 4 konten ini yang disusun ke bawah. Nah, terus kita lihat. Nah, ini nih kan di dalam layout, karena shadernya dia posisi pertama, urutan pertama. Kalau shader itu kan yang bakal memakan yang di sini. Makanya dia kalau shadernya di paling atas, berarti si layout ini nganggap kita mau mencoba menyusun dari kiri ke kanan. Kalau
centernya paling atas. Habis itu baru ini kita susunkan. Terus kita bungkus lagi, ada layout dalam layout. Nah, ini bakal melawan arah. Berarti yang dari awalnya kiri ke kanan, karena ada layout di dalamnya, kita ubah lagi posisi yang arah dari layout yang di dalam ini jadi dari atas ke bawah. Ini kan yang awalnya dari kiri ke kanan, karena ini kita bungkus dari jadi layout sendiri, makanya jadi arahnya berubah dari khusus yang ini ya, yang dibungkus ini dari atas ke bawah. Oke. Oke, untuk Gonggong dan Windows udah terjawab ya. Nah, terus ada ini juga, ada dead picker nih. Dead picker, dead pickernya Bootstrap kan kurang bagus ya. Nah, dead picker dari Undesign ini lumayan sih, lumayan. Tampilannya juga oke, fiturnya juga oke sih ini. Nah, ini kita bisa set nih, dead pickernya kalau kita nggak set apa-apa, defaultnya itu pasti weekly sini, kayak weekly ini kan nggak ada bedanya kan nih. Paling bedanya ini nih, ada today-nya. Terus ada monthly, nih khusus bulan aja, nih kan. Atau ada kuartal bisa juga sini, atau tahun. Tergantung kebutuhan dari sistem kita lah. Cukup powerful. Nah, kalau kita lihat apa aja sih yang ada. Oh, ada border. Ini bordernya seperti apa? Enggak terlalu pengaruh ya. Kemudian kita coba bahas yang form ya. Ini form ada dua. Nah, ini nih. Form dari Undesign lumayan oke sih nih. Nih, sampai feedbacknya juga ada kan, dan animasinya juga lumayan lah ya ini ya. Jadi kita bahas lagi untuk form itu nih, form kita import form, kita hapus dulu nih. Kita import form, nih ada form. Terus komponen komponen dari form ada form item, nih form item, nih form item, nih. Terus
Nah, yang beda dengan React Bootstrap, kalau React Bootstrap kan formnya itu kan uh, form.control kan. Nah, kalau di sini dia tetap pakai input nih. Nih kan, dia tetap pakai input, tapi inputnya ini bukan input HTML yang biasa ya, yang ini. Seperti ini, tapi dia udah uh, yang disediakan oleh Undesign sendiri gitu. Nih, terus kelebihannya itu juga di sini nih. Di form item ini yang ngebungkus ini ya, yang ngebungkus input kita, dia harus di dalam form item. Di form item ini kita buat kayak role-nya lah, ini role kan aturannya. Jadi si input ini harus diisi ya. Ini require kan. Kalau kita buat require-nya false, ini feedback-nya nggak bakal ditampilin kalau kita coba submit kan. Karena kita buat dia required-nya atau dia nggak wajib diisi seperti itu. Nih, kalau kita buat true kan. Nih. Jadi ini udah disediain oleh Undesign. Biasanya kan uh, contohnya ya, kita pakai yang Bootstrap ya, React Bootstrap. Terus kita pakai form. Nggak boleh dua ya. Oke. Kita pakai form RS deh ya. Form RS, form React Bootstrap, kita ganti dia. Kita buat aliasnya supaya nggak error. Terus di sini kita bungkus jadi div. Jadi kita bisa buat alias ya seperti ini. Kita nggak harus sama gitu dengan apa yang ada di library kita. Kita bisa buat sesuka kita lah aliasnya. Yang penting tinggal buat S apa seperti itu. Terus kan kalau form kan ada form rs dot control ya. Terus type-nya kita buat text. Nah ini kan kita buat ini untuk yang bootstrap, kita buat dia container. Nah ini kan. Nah kalau uh, di React Bootstrap kan kalau kita mau buat validasi seperti itu kan biasanya manual ya. Form rs.feedback ada nggak? Nah ini nggak ada ya. Jadi biasanya kita buat manual seperti ini kan. Dan ini ada ada p, kita buat uh, kita buat stylingnya merah. Username harus isi.
Nah, ini kan. Nah, kalau kita pakai React Strap yang seperti ini kita buat manual dan trigger show height-nya itu juga manual gitu. Berarti kita harus buatin lagi user state. Buat di sini aja state barunya. Misalnya kita buat ini username, set username-nya kosong dulu. Nah, ini tinggal kita main di sini kan. Kita pakai height saat dia di hide saat kapan? Saat username-nya tidak sama dengan kosong. Berarti height-nya ini true, tapi kalau dia kosong kita buat false. Berarti height-nya kita tunjukin kan. Oh, salah ini ya. Oke kan. Jadi ketika username-nya kosong, ini kan inisialnya kan kosong kan. Jadi kita hide. Berarti height-nya ini value-nya true. Tapi kalau ada isinya jadi false. Berarti tinggal main di sini di on change, terus kita pakai even, kita set username, kita setnya pakai apa, even dot target dot value. Oke, kita coba. Ini salah ya. Oh iya. Oke, nah ini kalau kita isi feedbacknya nggak muncul, terus kalau kita kosongin, nah feedbacknya muncul kan. Kalau kosong feedbacknya muncul. Nah, dengan undesign ini tanpa kita buat logic seperti ini nih. Ini kan logiknya kita harus buat dulu P manual, kita buat kondisinya kapan dia di hide, kapan dia di show. Ini dia di hide ketika komponen ini muncul ketika value dari si username tidak sama dengan kosong. Kalau ada isinya ini bakal dimunculin. Kalau ini sama dengan, berarti kebalikannya kan, kalau username-nya sama dengan kosong berarti hidden-nya ini jadi false. Kalau hidden-nya false berarti muncul kan, berarti nggak di hide seperti itu. Nah, daripada lumayan banyak seperti ini, kelebihan dari undesign ini kan React Bootstrap ya. Nah, untuk undesign tinggal main di rule. Rule-nya apa? Nah, ini rule-nya dia require seperti itu. Kemudian kita lanjut ke select. Nah, ini juga salah satu yang kenapa banyak yang pakai undesign ini. Nah, ini nih select-nya itu
cukup powerful sih. Biasanya kan select kan kita harus pilih gini kan, misalnya kalau misalnya ini kita coba buat banyak ya. Nah, ini kan kita harus scroll kan kalau select di Bootstrap kan kita harus scroll. Nah, kalau di select di undesign ini dia ada tombol search-nya gini nih. Jadi lebih enak. Jack, ya kan? Muncul cuma Jack. Misalnya Tom, kebetulan ini kan kalau kita buat Tom, nah langsung. Jadi dari segi UI UX lebih enak lah ya daripada user harus scroll. Ini biasanya berguna kayak di uh, bank untuk mencari nama bank kan banyak ya di Indonesia ya. Ada ratusan ya. Terus ada provinsi. Nah, paling idealnya ya pakai search yang bisa dicari, sorry, select yang bisa dicari seperti ini, seperti itu. Sama kayak yang kita bahas tadi malam. Tadi malam kan kita bilang biasanya para front end developer biasanya itu mengkombinasikan dua, maksimal sih dua biasanya, maksimal dua UI UI library. Biasanya itu yang paling utama itu selalu pakai React Bootstrap, terus tinggal pairingnya apa? Pairingnya undesign atau material UI biasanya. Kemudian ada switch juga nih, switch. Kita coba switch ya. Nah, ini juga kan fitur dari undesign, tinggal panggil, kita tinggal import switch, ini switch. Kita import di sini. Sama kita juga bisa pakai ini nih, event handlernya on change. Ini kan. Nih. Kalau kita lihat dia di trigger nggak ini? Kalau kita cek di sini. Nah, ini kan switch to false karena mati kan. Ini ceknya. Kita switch lagi. Nah, switch to true. Ini kan. Atau misalnya ini kan di luar ya, ini kan function ya, bukan state ya. Nah, kita misalnya pakai React hook ya, yang use state. Jadi ini kita pindahin, ini kita ubah jadi kurung kurawal, kita kurang returnnya. Oke. Terus kita tinggal kita harus buat instead-nya ya. State misalnya value aja ya, value-nya itu default-nya itu kita buat false. Jadi ceknya itu nilai dari ceknya apa? Nilai dari ceknya si value. Terus kalau mau mengubah nah, misalkan nih. Jadi sebenarnya si switch ini default value-nya itu dicek ini, dicek. Cek ini apa? Value-nya yang kita buat false, makanya waktu pertama kali di load dia false kan, mati nih.
Coba kita buat true ya. Nah ini kan langsung true kan nih. Pertama kali di render dia langsung true. Seperti itu. Kemudian ada juga nih collapse. Kita bahas yang inilah ya, yang highlight nanti. Untuk komponen-komponen berikutnya ya tinggal dilihat dokumentasinya sih dan pilih yang JavaScript ya karena kan React udah bisa TypeScript ya. Jadi kita kebetulan kan pakai JavaScript. Jadi nanti waktu melihat dokumentasinya pilih yang JavaScript. Nah, untuk collapse ini nih collapse biasanya kayak collapse ini biasanya dipakai untuk TNC sih atau apa itu yang daftar pertanyaan yang paling sering ditanyakan itu FAQ ya. Contohnya nih. Hmm, pertanyaan umum. Nah, collapse itu biasanya digunakan cari kebutuhan. Cara mendanai. Nah, ini seperti ini nih untuk collapse. Biasanya collapse dipakai untuk fitur-fitur seperti ini nih. Sama juga di sini. Nih, kalau implementasi collapse itu seperti ini nih. Kita import collapse. Nih, collapse terus ini kan kalau di undesign itu namanya itu panel. Nah, ini ada panel. Nah, di dalam collapse itu ada beberapa panel nih, kan tergantung kita mau buat berapa panel. Kita buat tambah lagi ini headernya ya, yang di sini. Misalnya kita buat panel kan kontennya. Nah, dan key-nya ini harus unik seperti itu. Misalnya kalau kita buat nggak unik dua misalnya nih dua ya. Jadi ketika kita trigger si 3 atau si 2 nanti yang kebuka sekaligus dua akan nih karena key-nya sama. Jadi dia nge-trigger itu collapse-nya itu berdasarkan key-nya. Kita ngeklik panel yang mana, nah dia yang di-trigger tapi tergantung dari key-nya. Jadi harus unik. Dan biasanya ini panel ini di loop sih paling ideal. Paling idealnya dia di loop supaya key-nya unik ya. Kita coba model yang di looping ya. Kita ada kita mau ada 4 panel ya. Berarti 1 2 3 4. Terus ini kita map. Ini kita coba looping. Ini itemnya itu nanti apa? Itemnya ini aja nih sama. Itemnya itu ini tapi bagian-bagian seperti ini kita buat lebih
dinamis ya. Ini kita ganti cara penggunaan stringnya, kita ganti jadi seperti ini. Oke, terus ini jadi juga jadi, oh ya, ini stringnya. Nah, jadi kan nih dengan line code sesingkat ini kita jadi nih kan. Jadi uh, kita harus pandai-pandai lah kira-kira mana nih yang bisa disimplify, yang kayaknya redundant aktivitasnya daripada buat manual satu-satu collapse-nya. Kenapa nggak kita buat uh, jadi looping kan? Jadi dari segi line code lebih simple. Jadi kalau kita kolaborasi dengan beberapa tim engineer lain, oh simple ya. Terus dia bisa lanjutin gitu. Oke, itu sih introduction dari nDesign. Nanti harusnya simple sih ini, karena dokumentasinya cukup lengkap. Misalnya kita mau buat apa, avatar. Nah, avatar juga ada di sini nih. Kita pakai JavaScript. Di sini. Nah, ini kan avatarnya nih. Tinggal main size-nya, kita bisa custom mau berapa. Kita buat 600. Ini powerful lah untuk ini. Ada pagination juga. Nah, ini kan salah satu kelebihan dari Undesign ini, selain yang tadi select-nya itu fitur-fiturnya, date picker-nya juga lumayan oke ya. Sama bisa ini juga nih, range. Jadi ada dua tanggal kan, ini langsung bisa dipakai. Biasanya ini kan kayak uh, filter ya, dari tanggal berapa ke tanggal berapa kan, daripada kita buat dua komponen terus kita mikirin lagi gimana nih biar tanggalnya lebih rapi gitu kan. Nah, ini dia udah buatin langsung dua nih kan. Nih, ini untuk range biasanya. Cukup powerful sih Undesign ini. Ada slider. Nah, ini uploadnya juga lumayan oke sini nih kan. Nih. Ada kayak ada previewnya. Sama kalau dia gagal, nah beda kan kayak kalau kita lihat yang DX Bootstrap ya. React nih, Bootstrap
Tadi kita yang upload ya. Upload berarti input atau form. Kita lihat ada nggak upload. Nah ini nggak ada. Kalau input, file input. Nah ini kan kalau Bootstrap nih. Bootstrap simple ya nih. Choose file ini kan terus. Misalnya kita pilih salah satu. Nah tandanya udah pilih dimunculin di sini kan. Nah kalau undesign ini nih lebih dari segi UX lebih inilah lebih enak lah ya dilihat ya. Nih ada prosesnya. Nih kalau gagal warna merah tinggal dari kita aja ngehandle seperti itu. Makanya biasanya kalau kayak di company saya yang sekarang rata-rata project backend kombinasi dari dua UI library, React Bootstrap dikombinasikan dengan Undesign sih biasanya. Karena fitur-fitur dari Undesign ini cukup lengkap dan powerful lah. Nah ini nih model-model e-commerce kan. Sorry, model-model sosial media nih bisa komentar. Nih layoutnya langsung dibuatin nih. Keren sih. Sama table-nya ini yang paling powerful dari Undesign nih. Pagination-nya langsung otomatis di-create. Jadi kita nggak pusing lagi kita buat table-nya dulu, kita buat pagination. Kalau kita lihat ya di Bootstrap ya. Kalau di Bootstrap kan kita coba cari table. Nah, ini table. Kalau table kan kita buat table-nya. Terus untuk pagination-nya kan kita harus implementasi sendiri dan biasanya harus ada logiknya dulu juga kan. Jadi misalnya total data kita ada 100. Kita mau ngeload berapa nih per halaman? Misalnya ngeload 10 berarti kalau di Bootstrap itu kita hitung nih. Ada 100, kita mau buat satu halaman 10 item berarti kita bagi nih. Berarti nanti button halamannya ada 100 bagi 10 berarti ada 10. Terus di halaman pertama ngeload yang keberapa berarti 10 pertama, di halaman kedua ngeload 10 kedua. Nah logiknya ribet kan. Nah dengan adanya undesign table ini, nah kita nggak pusing lagi terkait hal-hal seperti itu. Kita Nah ini kita coba ya ini. Kita pakai yang ini. Sini kita balik ke sini. Nah ini kan table kita udah jadi dan nah ini nih tablenya juga udah responsif ya. Nah jadi misalnya kita coba banyak ya. Nah ini kan nih kita ada berapa nih, dia langsung otomatis nih buat pagination-nya. Nah kan nih. Jadi kita nggak terlalu dipusingin lah. Sama kita juga bisa ngatur dia di bagian table.
Kita lihat lagi. Nah, model checkbox seperti ini udah langsung disediain. Jadi kalau kita mau ada modifikasi terhadap spesifik row, biasanya kan kita klik dulu, kita buatin button klik, terus kita mau ngapain kan seperti itu. Nah, ini udah disediain juga nih, jadi kita bisa spesifik. Cukup powerful sih ini. Dan bisa juga nih otomatis ordernya nih, filternya juga. Nih, kan kita bisa filter yang ditampilin tuh misalnya khusus London, khusus New York kan seperti itu nih. Kalau kita hapus filternya, nah ditampilin semua code-nya seperti apa. Nah, di sini kita bisa lihat nih kan. Tinggal pakai namanya ini filter. Kalau kita mau ngefilter sesuatu, kalau kita mau nge-sorter, kita tinggal pakai sorter di bagian kolomnya ini nih, kolomnya. Misalnya balik lagi ke project kita ini ya. Kita mau si kolom edge ini bisa difilter. Jadi kolom edge yang mana? Nah, kolom edge kan kita tinggal pakai yang ini nih. Filter. Filternya apa? Sorry, sorter ya. Kita mau sorter umur aja nih, sorter. Save. Kita balik lagi ke sini. Nah, langsung ada kan nih. Nih. Seperti itu. Cukup powerful sih ini. Jadi table kita butuh banyak logic. Nah, rata-rata kebutuhan logic di table ini udah diakomodir oleh si Andisan ini. Seperti itu. Sih, untuk undesign ada yang ditanyakan terkait undesign? Selebihnya bisa lihat di ininya sih nanti. Di dokumentasinya kita udah buat linknya kan. Ini cukup powerful sih. Bakal menghemat waktu kita dalam mendevelop aplikasi kita. Oke. Kemudian sebentar kita coba lihat ya kode React UI. Nah, nanti bisa sih cari-cari di Google gitu. UI komponen library React yang paling populer apa? Nah, salah satunya website ini nih. Cukup menggambarkan lah apa yang paling populer. Nah, ini kan dia buat urutan pertama material UI ya mungkin karena tadi kan nih kalau kita lihat umurnya belum ada 1 tahun tapi pertumbuhan download ini cukup tinggi makanya dia website ini buat dia urutan pertama. Tapi ya kita lihat nih kan ada nggak di sini dibuat kekurangannya. Ada ya. Nah ini kan peringkat kedua itu si React Bootstrap ya. Ini UI komponen sejuta umat lah. Kayaknya nggak ada yang nggak tahu lagi Bootstrap ini. Dari usianya juga udah lumayan tua kan. Nah ini kan peringkat ketiga langsung undesign nih. Hampir di semua source juga biasanya
3 teratas sih ya 2 ini sih biasanya. Sisanya itu ya tinggal nah ini kan di slide yang minggu lalu kita udah bandingin nih. React Strap dengan React Bootstrap bedanya apa? Padahal kan sama-sama mengkombinasikan Bootstrap dengan React. Nah, kalau ada dua jenis uh, library yang sama, tinggal pakai ini aja nih, endpoint ini. Website ini npm trends. Lihat aja jumlah downloadnya yang paling tinggi apa nih? Ini kan React React Bootstrap warna hijau, React Strap warna merah. Bahkan tanpa di compare ke sejenis sama-sama Bootstrap, ke Undesign aja dia kalah, ke Material UI dia kalah, apalagi ke ininya kan nih kalah total kan. Nah makanya itu keputusan kita untuk memilih suatu library gitu. Nah ada juga sebenarnya semantik UI React. Nih code-nya sama-sama juga kan nih, di import button nih, masing-masing ada keunikan tersendiri lah. Kalau ini efeknya ini kayak ada animasinya seperti ini kan. Kontainer juga hampir sama nih. Ada Cakra UI, banyak lah most popular. Ini bahkan 20 apa aja nih. Lihat Material Kit React lah, Vecia UI, VCA UI ini seperti apa nih? Nah, cukup banyak ya. Nah, ini selalu masuk kan, Undesign masuk. Ini book story seperti apa? Kita coba lihat. Book story showcase. Yes. Documentation. Ada React Admin, Sub React. Nah, kan masuk juga nih. Wih, nah, React Bootstrap. Itu sih makanya kita ya lebih baik kita pilih ketiga itu sih, atau kalau enggak dikombinasikan misalnya React campur InDesign atau React Bootstrap campur Material UI. Bebas lah seperti itu. Karena ya semakin tinggi jumlah downloadnya berarti community-nya lebih banyak kan. Jadi kalau kita kesusahan gitu mencari atau ada kita kendala seperti itu, kita cari di Google biasanya langsung jawabannya langsung banyak kan di ini di apa namanya itu, misalnya how to center content in UI React JS. Nah, Stack Overflow-nya langsung banyak nih kalau jumlah downloadnya udah sebanyak ini kan. Nih, coba kalau kita gabungkan misalnya ini Semantic UI tadi ya, Semantic UI yang jumlah downloadnya
Nah, ini jauh banget ya di bawah ya. Kalau kita lihat per 22 Mei kalah telak ya, dia cuma 3.000. Jadi kalau kita misalnya cari how to center content in semantic UI. Nah, ini sebenarnya ada kan, cuman ya cuma satu ini nih terbatas. Jadi daripada kita uh, bunuh diri gitu, kita coba yang unik. Ternyata ketika kita ada kendala, kita cari di Google dikit yang bahas. Nah, akhirnya dari sisi kita makan waktu jadinya kan untuk riset kira-kira untuk nge-solve problem ini seperti apa gitu. Oke, kemudian kita coba bahas additional tools atau additional library lah ya kita coba ya. Libraries. Nah, ini juga cukup powerful, simple tapi powerful. React Helmet ini, nah kita balik ke project kita. Rata-rata kan website React itu kan title-nya ini kan selalu React App kan, React App. Nah, ini kita bingung nih cara misalnya kita coba tambah ya satu lagi coba function ini app default ini returnnya satu aja satu halaman utama halaman utama ya. Terus kita ada lagi satu halaman lagi misalnya hmm, profile ya profile.js export default terus function kita buat sama aja profile uh, dan profile. Tapi ini harus install recruiter dulu ya. Atau kita kita coba yang ini deh, yang halaman utama ya. Ini kan default dari React kan title ini selalu React App kan. Nah, dengan kita menginstal React Helmet ini, jadi kita bisa memanage untuk bagian head per halaman kita ini. Di head ini kan yang bisa mengubah title atau mengubah uh, CSS lah seperti itu kan biasanya di head. Kalau kita coba install, nah jadinya kita tinggal import si helmet ini React Helmet terus kita import objek atau item helmet terus kita panggil di bagian HTML kita ini JXX-nya ini nih. Jadi ini mirip dengan helmet ini mirip dengan head.
Nah, tapi kan kalau kita buat head di sini nggak works kan, karena komponen kita ini udah berada di body, jadi head ini nggak bakal dibaca. Makanya kita pakai namanya helmet nih, ya kan? Kita ubah title-nya jadi apa? Jadi misalnya kode room ini berubah seperti itu. Oke. Terus kita tadi kan udah bahas tentang undesign ya. Ada switch kan tadi switch. Nah, kita di ini kan eh, di head kan kita bisa bisa mengubah styling kan. Nah, makanya kita bisa buat nih style nih. Jadi kita coba kombinasikan switch dengan helmet. Jadi kita nanti pengen ketika ini diaktifin jadi mode terang terus dimatiin. Sorry, kalau ini diklik jadi mode dark mode, terus kalau ini dimatiin jadi light mode ya. Nah kan, karena ini udah di bagian body, kita bakal kebingungan kan gimana sih cara mengubah CSS di body kita, makanya kita pakai helmet ini. Karena helmet ini ibaratkan merepresentasikan tag head kita. Tag head kita nggak bisa pakai di sini karena ini udah bagian dari body. Komponen JavaScript kita ini udah bagian dari body. Kemudian ini juga cukup powerful. Momen ini, momen ini, nah ini nih, untuk parsing atau mengubah, memvalidasi, memanipulasi, dan memformat lah atau membuat format dari tanggal penanggalan. Ini nanti bisa dilihat di sini dokumentasinya cukup lengkap. Kita mau ngapain di sini cukup lengkap. Kita mau buat formatnya ada harinya, bulannya, tanggalnya, tahunnya, bahkan jamnya. Berarti kita buat tinggal format.ll kuartal L gini kan. Kita coba yang momen game run start. Nah ini sama juga, kita tinggal import dia di paling atas, terus namanya apa nih. Kalau kita buat seperti ini ya enggak. Nah kalau kita buat seperti ini dia bisa langsung spesifik nih, tapi kita pakai yang general aja nih, momen biasa. Nah kita lihat yang pertama nih, yang pertama seperti ini. Jadi kalau kita buat formatnya, jadi maksudnya ini kita coba print ya, momen terus ini format. Nah jadi kalau kita buat momen tapi format nggak ada format, nah ini by default seperti ini nih, tahun, bulan, tanggal, terus jam. Ini susah dibaca kan. Nah jadi kita bisa pakai, kita main di formatnya ini nih, kita formatnya mau seperti apa. Formatnya mau misalnya kita buat formatnya itu nanti hari-hari, day, terus strip slash bulan-bulan, month, terus strip uh, tahun-tahun. Jadinya, nah seperti ini kan. Atau ganti deh, jangan slash jadi strip.
Nah, atau ganti jadi spasi aja. Nah, bisa kan? Atau kalau enggak, ya kalau dia bulan 3 aja, nggak usah bulan bulan 03 gitu. Jadi kita ganti jadi DD. Kita ganti jadi D. Nah, harusnya 3 ya. Nah, untuk formatnya kita bisa lihat di sini nih. Nah, ini nih. Jadi kalau kita buat 4YY berarti nanti contohnya seperti ini nih. Kalau 2 aja berarti digit 2 terakhir yang diambil. Kalau ini kuartal kan. Terus atau kalau by default langsung L ini seperti ini. Nah, langsung defaultnya seperti ini kan. Untuk lokal. Lokal itu maksudnya ngelihat dari uh, di jam kita kan ini 6/3/20 kan. Nah, ini itu maksudnya L. Dia mengikuti format dari jam kita. Ini in local format. Nah, ini juga kita bisa tambahin di sini untuk jam, hour, ini minutes, ini second untuk detik. Nih, cukup banyak lah di sini. Coba hapus ini, kita masuk ke sini lagi. Jadi ada juga nih from now gitu. Nih, from now. Jadi maksud from now ini ketika biasanya itu untuk ngecek umur sih biasanya ini atau ngecek postingan gitu. Jadi uh, tanggal 31/10/2011 kalau dihitung dari sekarang itu berapa lama? Oh, itu 11 tahun yang lalu seperti itu. Juga cukup powerful ya nih. 4 years ago. Atau kalau nggak perlu ada ago-agonya ini, kita tinggal buat aja nih true kan di sini. Nih berarti 11 tahun udah nggak usah pakai agonya itu. Atau kita mau ini, misalnya ini 10 hari dari sekarang berarti kalau kita buat momen buka kurung tutup kurung gini kan berarti tanggal hari ini. Jadi kalau kita buat substrat berarti dikurangi 10 hari dari hari ini, hari kapan? Berarti tanggal 24/5. Kita lihat 10 hari dari hari ini, kita kurangin deh jadi 3. Ternyata 3 ya nih. 3 hari dari sekarang tanggal 31/5.
Kita coba lihat 3 dari sekarang berarti 1, 2, 3, benar kan? Nih cukup powerful. Ada juga add nih, add. Jadi 1 hari dari hari ini, karena kan kita buat momen kan, momen gini, 1 hari dari hari ini tanggal berapa? Ya tanggal 4 kan. Nah kita bisa juga buat formatnya. Atau misalnya kita cuma ngambil tanggalnya, nih tanggal 4 kan. Atau ini juga selain days bisa juga kita lihat ada hour, ada juga ada monthly, ada month, ini bulan, kuartal, banyak lagi ya, bahkan week juga. Jadi kalau kita pakai week, 3 minggu dari hari ini, tanggal berapa? Tanggal 13 kan. Nah, library-library seperti ini cukup menghemat waktu kita untuk manipulasi penanggalan lah daripada manual. Kenapa nggak kita pakai uh, extension yang udah ada kan, library yang udah ada seperti itu. Kemudian ini yang terakhir. Kalau pada sadar ya, biasanya kan misalnya kalau buat seperti ini kan satu, kan biasanya saya kan ini kan kalau dilihat seperti ini kan agak berantakan ya gini. Biasanya kan saya Ctrl A dulu terus Shift alternatif F. Jadi otomatis kan nih kalau dia ada berantakan seperti ini Shift alternatif F. Nih, oh ini berantakan lah seperti ini. Ini kebanyakan. Ctrl A, Shift alternatif F. Nah, otomatis kan diperbaiki uh, code kita. Nah, kita juga bisa pakai yang namanya itu Prettier dan Eslin. Itu extension dari React.js juga. Nah, cara nginstalnya ini nih. Untuk memformat uh, code kita lah atau mengidentifikasi atau mereporting pattern kita udah sesuai nggak dengan uh, styling dari yang best practice dari JavaScript. Nah itu tujuannya. Ini untuk mengecek ada yang nggak sesuai sama nanti kita buat supaya dia otomatis memperbaiki seperti itu. Cara installnya nanti bisa lihat dari sini atau di sini juga udah dirangkum. Jadi yang pertama itu kita install dulu nih. Install Eslin Save di dev. Kita install. Oke. Habis itu kita install lagi nih npx eslin init. Kita buat file eslin kita. Ini kan nanti diperhatikan ya ini formatnya kan ini. Terus kita coba buat file eslin kita. Oke, kita pilih yaitu seperti apa. Nanti eslin kita ini seperti apa. Dia untuk mengecek sintaks saja, mengecek sintaks atau menemukan problem atau cek sintaks menemukan problem dan langsung memperbaiki stylingnya. Ini terserah kita, kita pilih yang paling bawah aja. Terus dia modul yang dipakai apa? JavaScript import seperti ini atau require. Nah, kita pakai yang import aja. Projectnya apa? React. Terus does your project use TypeScript? Kita buat no. Browser use popular.
Kita pakai yang popular styling aja. Stylingnya apa? Bisa Airbnb, Google, standar. Kita pakai yang standar aja. Terus JavaScript kita install. Would you like to install them now? Yes. Nah, ini kan. Oh, satu lagi ini nih. PN, PM. Tapi yang paling besar itu NPM tetap. Yang kedua baru ya. Nah, kita kan paling sering pakai NPM. Jadi kita pilih package manager kita NPM. Terus kita tunggu. Kita perhatikan nanti nih direktori kita. Nanti ada muncul file baru. Nah, ini kan Eslin. Nih, Eslin TRC. Nah, ini semua ketentuannya dibuat di sini nih. Nah, kita lihat nih, project kita udah langsung dapat errornya kan nih. Udah langsung dicek nih. Kenapa nih? Kita coba lihat extra semicolon. Kalau kita fix, nah fix, nah langsung kan otomatis diperbaiki kan. Kita masuk ke sini, ini kan langsung kelihatan error kan. Ini cukup berantakan lah ini ya. Kita masuk ke sini, uh, kita Ctrl S, langsung Ctrl S. Nah, otomatis kan diperbaiki. Ini kenapa lagi? React must be in scope of using. Kita coba solve. Oke, berarti kurang import. Kita buat seperti ini. Nah, ini kan langsung nih. Jadi mau kita berantakin juga code-nya, nih kita berantakin. Kita buat seperti ini, kita Ctrl S, langsung diperbaiki. Powerful lah. Tapi ini kayaknya nggak terlalu penting ya.